Memerangi pandemi, siapa saja yang mestinya terlibat dan bagaimana mengintegrasikannya? Masih meningkatnya kasus positif COVID-19 dalam beberapa waktu terakhir, bahkan kasus kematian sempat memecahkan rekor harian dengan mencapai lebih dari 2.000 lebih, menunjukkan kita benar-benar memasuki fase genting dalam perang menghadapi pandemi. Di sisi lain, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate atau BOR rumah sakit rujukan COVID-19 yang rata-rata mendekati 100% menunjukkan adanya pengabaian masyarakat terhadap pandemi ini. Suasana ini tampak kontras jika kita melihat beberapa negara di Eropa yang justru mulai melonggarkan ketentuan prokes COVID-19 seperti Inggris, Italia, hingga Yunani. Mereka telah membolehkan warga melepas masker bagi yang telah divaksin. Singkat kata, mereka lebih dahulu menikmati buah disiplin prokes ketimbang kita di Indonesia. Meskipun ancaman corona masih tetap ada, khususnya adanya ancaman varian Delta di seluruh dunia. Maka atas situasi genting ini tentunya kita tidak lagi bisa berharap semuanya hanya kita pikulkan di pundak pemerintah. Di masa perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 hingga 2 Agustus mendatang, seluruh warga mesti bersama bahu-membahu bersama pemerintah mengatasinya. Keterlibatan tokoh masyarakat termasuk agama juga diperlukan untuk mengajak masyarakat bersama-sama menangani COVID-19. Apalagi kita juga memahami bersama bahwa masih muncul narasi penyangkalan COVID-19. Lantas, di tengah situasi COVID-19 yang kian genting dan mengkhawatirkan bagaimana memerangi pandemi, siapa saja yang mesti terlibat dan bagaimana mengintegrasikannya? Bagaimana membangun narasi untuk mendorong masyarakat agar mereka memiliki kesadaran bersama bahwa satu-satunya jalan segera keluar dari pandemi adalah dengan mematuhi protokol kesehatan 5M. Sunyoto Usman, Guru Besar Sosiologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, saat diwawancara Radio Idola beberapa waktu lalu menyatakan, kita patut mengapresiasi pemerintah baik pusat, daerah, serta tenaga kesehatan. Perang menghadapi pandemi memang kompleks, dan perkara mengelola mobilitas dalam perang bersama ini memang tak mudah, apalagi mata pencaharian sebagian penduduk Indonesia ada di sektor informal. Mobilitas itu kan tidak mungkin yaitu di stop itu ya. Berat sekali. Karena apa? Karena faktor pendorongnya itu banyak. Kalau urban ya, perkotaan itu ekonomi ya, kelihatan sekali. Karena terutama sektor informal di Indonesia ini kan sektor informalnya itu tinggi. Dan itu bawaannya sektor itu adalah mobilitas. Menurut Prof. Sunyoto, tokoh masyarakat dan tokoh agama patut diorkestrasi dalam upaya perang bersama menghadapi pandemi. Dan orkestra yang dilakukan mesti berbasis sains sesuai dengan peran masing-masing. Orkestra itu kan bukan justifikasi berdasarkan informasi yang tidak jelas, tapi harus data. Apa? Jadi orkestranya itu memang sains ya, ada data, ada rangka konseptual gitu. Sementara itu, Dr. Dwi Agustian, ahli epidemiologi Universitas Padjadjaran Bandung menyatakan, situasi COVID-19 terkini bisa dikatakan mencekam. Sehingga semua pihak mesti terus waspada dan terus terapkan protokol kesehatan dengan ketat. Sekarang saja di Bandung contohnya, ini tidak ada satupun IGD yang penuh, tidak ada yang kosong maksudnya. Nggak ada yang kosong. Nggak ada yang kosong, sehingga sangat menyedihkan dan mencekamnya adalah yang kosong pun itu karena biasanya ada yang meninggal. Jadi ini sungguh mengkhawatirkan sebetulnya, demikian kondisinya. Dalam menghadapi kegentingan seperti sekarang ini, menurut Dr. Yayan, meski dibangun kesadaran situasi sedang tidak baik-baik saja di antara semua sektor dan semua aktor. Bahkan kita sedang mengalami kegawat daruratan atau sense of urgency, sehingga muncul kesadaran bersama untuk mengatasinya. Karena sense of urgency ini akan berbeda ya. Kalau seorang pemimpin itu merasakan sense of urgency, maka dia akan mencoba untuk memobilisasi semua orang, semua aktor ya, semua sektor untuk bisa bersama-sama bergotong royong untuk terjun ya di aksi kemanusiaan bencana ini gitu. Sementara itu, Imam B. Prasojo, tokoh masyarakat dan sosiolog Universitas Indonesia mengatakan, saat ini kita memasuki era yang sangat kritis terkait COVID-19. Di tengah situasi seperti sekarang, sudah saatnya tokoh-tokoh agama hingga organisasi keagamaan dan kemasyarakatan turun tangan dalam menangani pandemi. Organisasi keagamaan ya itu sudah harus turun tangan. Kalau tidak
tertangani. Mengandalkan puskesmas nggak mungkin. Nah, saya setuju. Jadi bagaimana yang selama ini aktif ya, civil society, organisasi keagamaan dilengkapi dengan APD ya, kalau ada orang yang harus ditolong, bagaimana menjemput gitu kan. Nggak mungkin kita mengandalkan puskesmas, rumah sakit, ambulannya nggak cukup. Dalam upaya memerangi pandemi yang kian genting saat ini, menurut Imam, pertahanan yang harus dibangun adalah pertahanan di tingkat komunitas. Ia mencontohkan pasar tradisional. Mana caranya pengurus pasar tradisional, ya pemerintah juga harus memfasilitasi, tetapi masyarakat sendiri berkoordinasi. Yuk, kalau kehidupan ekonomi sama sekali ditutup kan katanya, wah itu sama aja menghindar dari virus, tetapi perutnya terancam. Jadi dua-duanya nanti membahayakan. Oke, tapi tetap beraktivitas di pasar, katakan. Tapi bagaimana kalau protokol kesehatan kita terapkan secara ketat? Imam B. Prasojo menambahkan dalam upaya penerapan protokol kesehatan pada warga, mestinya narasinya diubah. Tak perlu dengan istilah zona merah dan sebagainya, namun membangun ketangguhan masing-masing komunitas. Dengan demikian akan muncul kesadaran bersama bahwa untuk melindungi komunitas mereka, satu-satunya jalan adalah dengan bersama-sama menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Demikian tim pemberitaan Radio Idola dengan produser Heri Chandra.